guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kasus seseorang yang diinjeksi virus AIDS di Lafayette. Lafayette adalah sebuah kota di negara bagian Louisiana, Amerika, yang lokasinya di sebelah tenggara di Teluk Meksiko. Pada tahun 1994, seorang perawat muda, Janice Strohon, yang sedang hamil, tiba-tiba menderita gejala sakit yang aneh yang tidak dia rasakan pada kehamilan-kehamilan sebelumnya. Di antaranya rasa sakit waktu menggerakkan mata, kembung, dan sakit kepala. Dia pergi ke beberapa dokter, namun hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya dia pergi ke dokter kandungannya. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, hasilnya membuat Janice shock. Ternyata dia positif AIDS, penyakit yang sangat ditakuti oleh siapapun. Tidak hanya itu, dia juga ternyata positif hepatitis C. Dokter mengatakan sebagai perawat, kemungkinan dia tertular dari salah satu pasien yang dirawatnya dan tidak menyadari bahwa pasien tersebut menderita AIDS. Namun Janice berpendapat bahwa kemungkinan dia ditulari oleh pacarnya yang sudah beberapa tahun hidup bersama. Mengetahui bahwa penyakit AIDS tidak bisa disembuhkan dan bisa menular ke bayinya, dia mengakhiri kandungannya. Janice pun lapor ke polisi bahwa dia tertular AIDS oleh pacarnya. Untuk membuktikan cerita Janice, semua pacar Janice yang sudah pernah berhubungan badan dengan dia dites melalui laboratorium. Adakah dari mereka yang menderita AIDS? Ternyata hasilnya semuanya negatif. Namun Janice punya teori sendiri. Takut polisi tidak percaya, dia mendatangi seorang pengacara dan mengatakan bahwa Dr. Richard Smith bertanggung jawab terhadap penyakit AIDS yang dideritanya. Menurut Janice, Dr. Smith menyuntikkan cairan merah yang mengandung virus AIDS ke dalam tubuhnya. Pengacaranya merasa skeptis dengan cerita yang disampaikan Janice. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Apalagi Dr. Smith seorang dokter yang sangat disegani di kota itu, mengingat prestasinya yang sangat bagus dan profesional dalam menangani pasien. Semua pasiennya sangat menghormatinya. Walaupun merasa ragu dengan cerita Janice, namun sebagai pengacara dia harus tetap profesional. Maka dia menghubungi detektif Jim Kraft dan menyampaikan apa yang sudah diceritakan kliennya Janice. Detektif Jim Kraft menghubungi Janice dan memintanya untuk menjelaskan tuduhannya kepada Dr. Richard Smith. Janice bercerita bagaimana awalnya dia berkenalan dengan Dr. Smith. Setelah lulus dari kuliah keperawatan, Janice bekerja di rumah sakit Lafayette, di mana Dr. Smith menjadi salah seorang dokter di sana. Janice menjadi perawat yang membantu tugas-tugasnya. Saat itu Janice sudah bersuami dan memiliki seorang anak. Dr. Smith juga sudah berkeluarga dengan 3 orang anak. Janice sangat mengagumi Dr. Smith sebagai dokter yang profesional dan sangat perhatian kepada pasiennya. Karena seringnya bekerja bersama dan bertemu, lama-lama terjadi perasaan cinta di antara mereka. Rasa cinta itu semakin lama semakin kuat, sehingga satu sama lain tidak ingin kehilangan. Dr. Smith mengatakan bahwa dia akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Janice juga diminta bercerai dengan suaminya. Setelah itu mereka akan menikah. Dengan permintaan itu, Janice meminta cerai kepada suaminya. Mereka terus berhubungan sebagai kekasih sampai Janice melahirkan anak pertamanya dari Dr. Smith dan diberi nama Jeffrey. Namun lama-lama Janice gelisah karena Dr. Smith tidak pernah mewujudkan janjinya bahwa dia akan menceraikan istrinya dan meninggalkan keluarganya untuk hidup dengan Janice. Jika ditanya Janice, dia selalu meminta waktu. Sampai suatu saat Janice hamil lagi, tapi tetap tidak ada tanda-tanda Dr. Smith menepati janjinya. Lama-lama kesabaran Janice habis. Dia minta hubungan mereka diakhiri kalau Dr. Smith tidak meninggalkan keluarganya dan menikahinya.
Dr. Smith tidak terima dengan rencana Janice meninggalkan dirinya dan memperingatkan akan menghancurkan hidupnya. Namun Janice nekat. Dia mulai menjalin hubungan dengan beberapa pria. Dr. Smith terus mengawasi Janice dan selalu tahu siapa pria yang menjadi teman kencan Janice. Tak tanggung-tanggung, Dr. Smith bahkan mendatangi mereka dan meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Janice. Bahkan mengatakan akan menghilangkan nyawanya jika tidak segera meninggalkan Janice. Janice pun merasa hidupnya tidak aman. Dia memberi Dr. Smith pilihan, tinggalkan keluarganya dan menikah dengannya atau hubungan mereka putus. Dr. Smith juga menjawab, jika hubungan mereka putus, dia akan membuat semua laki-laki tidak menyukai Janice. Sementara itu, Janice hamil anak keduanya dengan Dr. Smith. Dengan alasan untuk menjaga tubuhnya tetap sehat selama kehamilannya, Janice diberi suntikan vitamin. Namun ada kejadian aneh di malam tanggal 4 Agustus 1994. Waktu itu Janice tertidur lelap, tiba-tiba telepon berdering antara jam 10 sampai 12. Ternyata yang menelpon Dr. Smith dan mengatakan bahwa dia dalam perjalanan menuju rumahnya. Karena dia juga memiliki kunci rumah tersebut, beberapa menit kemudian dia sudah berdiri di sebelah Janice dengan membawa alat penyuntik. Janice mengira suntikan itu adalah vitamin yang biasa diberikan kepadanya. Namun kali ini suntikan itu sangat menyakitkan. Setelah itu Dr. Smith dengan gugup pergi meninggalkan Janice tanpa berbicara sepatah kata pun. Dan ini tidak biasanya dia berbuat seperti itu. Ketika detektif mendengar cerita Janice, dia tidak percaya. Sejujurnya saya tidak percaya dengan kamu. Ini kan hanya upayamu mendiskreditkan Dr. Smith. Sebenarnya niatmu kan cuma mau memeras dia dengan cerita palsumu itu supaya kamu mendapatkan uang kan? Tidak mungkin Dr. Smith berbuat seperti itu. Dan kalaupun kamu benar, bagaimana cara membuktikannya? Karena tidak ada saksi. Begitu yang dikatakan detektif pada Janice. Namun demikian, detektif tetap akan berupaya mencari kebenaran cerita Janice. Penyelidikan pertama adalah mengecek cairan merah dalam tubuh Janice sebelum Dr. Smith menginjeksi virus AIDS dan sesudahnya. Kebetulan Janice beberapa minggu sebelumnya menurunkan cairan merah tubuhnya. Ketika dicek, ternyata hasilnya negatif. Berarti memang benar virus itu ada setelah Dr. Smith menginjeksinya. Langkah kedua adalah mengecek panggilan keluar telepon Dr. Smith. Ternyata benar, catatan rekaman telepon menunjukkan bahwa pada pukul 10.22 malam, Dr. Smith menelpon Janice. Berarti benar apa yang dikatakan Janice. Satu hal lagi yang harus dibuktikan adalah betulkah injeksi yang dimasukkan ke tubuh Janice mengandung virus AIDS. Ini tentu hal yang tidak mudah. Detektif harus mengecek semua pasien Dr. Smith yang terinfeksi virus AIDS dan sampel cairan merahnya. Namun jika toh ada yang positif, virus tersebut tidak bisa bertahan hidup lama, maka detektif harus mengecek catatan pasien yang terinfeksi AIDS pada tanggal 4 Agustus karena virusnya kemungkinan masih hidup pada saat dimasukkan ke tubuh Janice. Menurut keterangan Janice, catatan tentang data pasien yang terinfeksi virus tersebut disimpan dalam file tahun 1994. Detektif menggeledah ruang kerja Dr. Smith, namun tidak juga ditemukan file dimaksud, walaupun semua file sudah diacak-acak. Ketika mereka menyerah dan hendak meninggalkan ruangan, secara tidak sengaja, seorang detektif melihat ruang kecil terkunci. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada gudang penyimpanan dan di bagian bawah ada box. Di dalamnya ada file yang diberi judul 1982. Di bagian paling bawah box tersebut ada buku catatan dengan judul 1994. Di dalam buku itulah ditemukan data para pasien yang terinfeksi virus AIDS di tahun itu. Semua data dilengkapi dengan sampel cairan merah, kecuali satu nama yang tidak ada sampelnya, yaitu Don McClellan. Di situ hanya diberi keterangan sampel cairan merah untuk penelitian dokter.
Detektif segera mendatangi Don dan bertanya, apakah Anda terinfeksi virus AIDS dan memeriksakan diri ke Dr. Smith? Don menjawab bahwa dia memang penderita AIDS, tapi dia tidak memeriksakan diri ke Dr. Smith. Dr. Smith lah yang memanggilnya pada 4 Agustus untuk diambil cairan merahnya, katanya untuk penelitian. Jadi jelas Dr. Smith telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dan mencelakai orang lain. Namun masih ada satu PR lagi, yaitu membuktikan benarkah virus yang ada pada tubuh Janice sama dengan virus yang ada pada tubuh Don. Maka detektif Jim meminta Dr. Michael Metzger, ahli genetika virus dari Baylor College of Medicine, untuk mengidentifikasi benarkah virus AIDS yang ada pada tubuh Janice berasal dari virus yang ada pada tubuh Don. Menurut Dr. Michael, setiap virus AIDS mengalami mutasi genetik sehingga memiliki model dan karakter berbeda yang dipengaruhi oleh DNA masing-masing penderita. Yang harus dilakukan Dr. Michael adalah membuktikan bahwa virus yang ada di tubuh Janice sama dengan virus yang ada di tubuh Don. Tentunya pada saat itu bentuknya sudah berbeda karena virus Don yang ada di tubuh Janice sudah bermutasi sesuai dengan DNA Janice. Jadi walaupun virus tersebut berasal dari Don, bentuknya sudah berubah. Lalu bagaimana caranya? Dengan menggunakan model matematika, Dr. Michael bisa melacak kembali bentuk awal virus, yaitu pada saat mulai masuk ke dalam tubuh penderita sampai pada tahap tertentu. Dengan kata lain, perkembangan virus dari awal sampai jangka waktu tertentu diteliti. Untuk itu, Dr. Michael mengambil 30 sampel virus dari 30 penderita AIDS, termasuk virus yang ada di tubuh Janice dan Don. Hasilnya adalah virus dari 28 penderita tersebut bentuk perkembangan awalnya berbeda satu sama lain. Tapi ada 2 virus yang perkembangannya identik, yaitu virus yang berasal dari Janice dan Don. Bukti ini menetapkan Dr. Smith sebagai tersangka dengan dakwaan melakukan tindakan mencelakai orang lain. Namun masih ada satu misteri lagi. Janice juga terkena virus hepatitis C, padahal sebelumnya tidak. Maka detektif kembali mengecek catatan medis para penderita hepatitis C milik Dr. Smith. Dari sekian banyak penderita, ternyata ada satu pasien hepatitis C yang sampel cairan merahnya tidak dikirim ke laboratorium. Ini bukti bahwa dia menyembunyikan sampel tersebut. Kemana lagi kalau bukan disuntikkan ke tubuh Janice bersamaan dengan virus AIDS. Akhirnya Dr. Smith ditangkap dengan dakwaan berencana menghilangkan nyawa orang lain. Dalam sidangnya, Dr. Smith menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa dia memiliki alibi. Pada tanggal 4 Agustus 1994, semalaman berada di rumah bersama keluarganya, kecuali 20 menit untuk mandi. Dan itu dibenarkan oleh istrinya. Detektif mencoba melakukan perjalanan dari rumah Dr. Smith ke rumah Janice. Ternyata hanya diperlukan waktu 17 menit bolak-balik. Itu pun sudah termasuk waktu untuk memberikan injeksi kepada Janice. Kesimpulannya, Dr. Smith mengatakan kepada istrinya akan mandi, tapi sebetulnya dia pergi ke rumah Janice. Pada tanggal 23 Oktober 1998, atas perbuatannya, Dr. Smith dihukum 50 tahun penjara. Sementara itu, Janice penderita AIDS dan hepatitis C berusaha menerima kenyataan buruk yang terjadi pada dirinya. Dia menjalani hidup seperti biasa dan menikah kembali. Tinggal di rumah yang sama tempat dia diinjeksi. Dengan kedua anak hasil pernikahan pertamanya dan anak dari Dr. Richard Smith. Namun pada tanggal 10 September 2001, pada usia 39 tahun, Janice harus menyerah. Dia meninggal dunia akibat penyakit AIDS dan hepatitis C yang dideritanya. 7 tahun setelah virus tersebut bersarang di tubuhnya. Kasus Janice adalah kasus pertama dalam sejarah kepolisian Amerika yang menggunakan bukti dengan mengamati perkembangan virus. Begitulah cobaan hidup. Seorang dokter yang sudah memiliki keluarga mapan dan karir cemerlang, dihancurkannya sendiri karena cintanya kepada wanita lain. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus ini
dan terima kasih sudah menyaksikan.